Antara video din ako yun. Yuk. Upacara bendera tanggal 17 Agustus tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Ya berdion. Lurus tak? Siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Sipah. Siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Pasukan BS siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas Milipa siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Lebih siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas 9A siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas 8B siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas 8A siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas 7B siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas 7A siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas 8A siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas 7B siap mengikuti penjara bendera. Lapor. Kelas 3A siap mengikuti penjara bendera. Laporan saya terima. Begitu Pak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
kepada pembina upacara. Hormat! Dah. Tegak. Dah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahawa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera tanggal 17 Agustus tahun 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Dan tegak maju. Jalan. Bendera siap pada bendera merah putih. Hormat! Dah. Indonesia
Balik kanan, gerak. Luruslah. Lurus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan kita dan mendoakan beliau, kita menggunakan kita menundukkan kepala seraya berdoa. Mengheningkan kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruq wa tanazub. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ashabul fadilah wal karamah, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Banyuayu Akni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nawawi Abdul Mu'in beserta segenap majelis keluarga dalam yang kami taati dan kami takdimi, segenap pengurus Yayasan Mutiara Ilmu Banyuayu, segenap pengurus komite Madrasah Miftahul Ulum Banyuayu yang kami hormati, kepala madrasah di masing-masing satuan pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum Banyuayu yang saya hormati, segenap dewan guru baik MTS maupun alia beserta pengurus dan para asatir pondok pesantren Banyuayu yang saya hormati, segenap siswa MTS dan madrasah aliyah yang sangat saya cinta sayangi. Dengan talaffuz alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga terutama pada pagi hari ini kita keluarga besar Yayasan Miftahul Ulum Banyuayu
Pondok Pesantren Banyuayu dapat berdiri di halaman madrasah yang kami cintai ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita dapat mengambil manfaat berupa semangat memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa meniru perjuangan beliau sekaligus melestarikan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu beserta segenap peserta upacara yang saya hormati, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memanggul senjata. Kita tidak berjuang melawan penjajah. Akan tetapi kita hanya bisanya menikmati keindahan dan kenyamanan kita ketika kita sudah merdeka. Tentu saja kemerdekaan Indonesia ini bukanlah merupakan hadiah dari negara lain, bukanlah merupakan pemberian dari negara lain, para penjajah, tetapi kemerdekaan Republik Indonesia ini yaitu harus diperjuangkan dengan tetesan air mata dan darah sekalipun. Oleh karena itu, marilah momen kemerdekaan ini kita gunakan untuk memotivasi kita, untuk menyemangati kita, agar supaya kita bisa belajar dengan baik mengisi kemerdekaan ini. Segenap murid siswa MTS dan aliyah yang saya hormati, apa tugas kita sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan ini? Tugas kita tidak ada lain kecuali belajar, berjuang, mencari ilmu, pelajari semua apa yang menjadi ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Ayat kauniyah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui alam, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui hewan dan lain sebagainya. Sementara kita harus juga mempelajari ayat-ayat kauliyah, yaitu ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, dalam lagu Indonesia Raya, para pendiri negara ini menitipkan pesan kepada kita yang isinya bait, salah satu bait di dalam nyanyian Indonesia Raya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu merupakan filosofi yang sangat agung sekali, yakni bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Artinya apa? Bahwa kita harus membangun jiwa, membangun hati, membersihkan hati
Baru setelah hati kita bersih, setelah hati kita betul-betul cemerlang, barulah bangunlah badannya. Di mana tempat untuk membangun kedua-duanya ini? Tidak ada lain kecuali di pondok pesantren. Karena pondok pesantren mulai dulu kala yang dibangun pertama adalah batinnya. Batin yang dibangun oleh pondok pesantren, sehingga pondok pesantren mengajarkan bagaimana cara membersihkan hati, yaitu dengan zikrullah, dengan memperbanyak sholawat, kemudian memperbaiki ketika kita sholat, memperbaiki ketika kita toharoh, memperbaiki semua hubungan kita dengan Allah. Baru setelah hati kita bersih, kemudian kita dituntut agar supaya untuk mempelajari ayat-ayat qauliyah. Alhamdulillah di Banyuayu ini pengasuh berkenan untuk membidangi kedua-duanya, yakni membangun jiwa dan membangun raga. Membangun raga kita lihat dari pendidikannya. Pendidikan di Banyuayu tidak hanya madrasah diniyah, tapi juga madrasah amiyah, sebagai wadah untuk menggodok siswa agar supaya siswa faham akan keadaan alam, faham akan tumbuh-tumbuhan, faham akan hewan. Karena di situ sebetulnya ada filosofi yang sangat mendalam. Di tumbuh-tumbuhan misalnya, di tumbuh-tumbuhan kita mengenal adanya pisang. Pisang itu tidak akan mati kecuali setelah pisang itu berbuah dan memberikan rasa manis kepada lingkungannya. Begitu juga dengan kita, mengusahakan semaksimal mungkin agar supaya kita tidak mati sebelum memberikan manfaat kepada lingkungannya, terutama kepada diri kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lain. Tetapi dalam Al-Quran banyak nama hewan yang dijadikan surah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah An-Naml. An-Naml yaitu semut. Dan ini merupakan contoh yang tidak baik. Semut, janganlah kita meniru kehidupan semut. Bagaimana semut? Semut itu pekerjaannya hanya menumpuk makanan. Hidupnya hanya digunakan untuk menumpuk makanan. Artinya bahwa hidup dia itu hanya untuk kepentingan perut. Bahkan semut itu bisa mengangkat benda yang jauh lebih berat daripada badannya sendiri. Dan konon kehidupan semut itu tidak lebih dari 1 tahun. Tetapi harta benda yang dikumpulkan itu sangat banyak sekali dan tidak akan habis kalau dimakan bertahun-tahun. Janganlah kita meniru kehidupan semut yang kerjanya hanya menumpuk makanan. Cek niroh sampeyan kebiasaannya semut pun bedaya podo bentar makan. Kun maya bagus beter
tetapi belajarlah mumpung kesempatan masih ada. Kemudian yang kedua, ada laba-laba. Laba-laba itu dalam Al-Quran Ankabut, Al-Ankabut, dijadikan nama surah dalam Al-Quran, Al-Ankabut, laba-laba. Bagaimana laba-laba? Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa sarang atau rumah laba-laba itu adalah lemah sekali. Kenapa lemah? Bukan lemah dari strukturnya, tetapi siapapun yang terjangkit di rumah laba-laba, maka ia akan dimakan oleh laba-laba. Bahkan dalam sejarahnya, bahwa laba-laba itu ketika sudah kawin, maka jantannya yang dimakan oleh betinanya. Ketika telur-telurnya sudah menetas semuanya, maka anak-anaknya lembaga, anak-anaknya angkabut itu saling berebut, satu sama lain bertengkar, satu sama lain menggigit, digigit, sehingga kemudian merebut kekuasaan. Yang ada nanti dari beberapa anak laba-laba itu yang hidup pasti satu. Janganlah kita seperti laba-laba yang hidupnya